Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2020. Eh, kita bertemu untuk pertama kali ya untuk kelas SKS 181 ya. Baik, untuk mata kuliah pemrograman web 2 di sini nanti ada dua materi yang di is- akan diajarkan. Yang pertama nanti berkenaan dengan pemrograman web ASP dan pemrograman web PHP. Baik, untuk softwarenya tadi, untuk web servernya tadi udah saya kasih link ya di grup tadi. Mungkin bisa di download terlebih dahulu untuk baby webnya. Silahkan di download dulu. Ada yang belum mendownload untuk baby webnya? Di grup ya, di grup WhatsApp. Silahkan klik linknya. Kemudian di situ di bagian deskripsi ada uh, link untuk download filenya. Itu tadi saya simpan di Google Drive. Silahkan di download terlebih dahulu. Ya, kita mungkin break sebentar 5 menit untuk mendengarkan azan dulu. Baik, kita mulai ya materinya. Saya share untuk layar monitornya. Ya, kita mulai ya materinya. Jadi di ASP atau Active Server Page itu merupakan sebuah pemrograman web server yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Bentuknya di sini adalah untuk ASP di situ termasuk web server ya. Jadi untuk pengolahan atau untuk memprosesnya dia memerlukan server ya. Di ASP sendiri di sini kita menggunakan software untuk servernya itu bentuk portable menggunakan BB Web, tetapi kalau untuk aslinya menggunakan IIS ya, Internet Information Service. Nah, di sini kita pakai yang bentuk portable saja karena belum tentu untuk IIS-nya setiap laptop sudah terinstall. Baik, untuk tagnya seperti ini ya, lebih
kecil, ada simbol lebih kecil, kemudian persen. Ya, ini adalah tagnya, ditutup dengan persen lebih besar, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya buat seperti ini, HTML dulu ya, misalkan. Jadi ASP di sini terkadang disisipkan di dalam tag HTML, tapi juga dia sebetulnya bisa berdiri sendiri tanpa harus masuk di dalam tag HTML. Baik, misalkan di sini pada body di sini saya ingin menuliskan halo, apa kabarnya? Nah, kemudian saya tambahkan fungsi BR, kabarku. Baik, baik saja. Sangat seperti ini, ya. Kemudian di sini saya ingin menambahkan misalkan sebuah gambar, misalkan. Ya, misalkan saya membuat sebuah gambar. Saya cari gambar dulu. Ya, misalkan di sini saya menambahkan gambar ya. Untuk pemanggilan gambarnya misalkan saya menggunakan fungsi dari ASP ya. Saya tambahkan di sini respond rate. Respond rate fungsinya untuk menampilkan bentuk teks atau lainnya ke dalam sebuah browser ya, dalam sebuah browser. Nah, misalkan di sini yang akan saya tampilkan gambar ya. Gambar untuk menampilkannya adalah img src sama dengan kemudian tanda petik tadi namanya peta logosari .jpg. Seperti ini. Kita coba untuk kita simpan ya. Kita simpan dulu di sini. Nah, di sini saya simpan di drive D. Misalkan di bahan ajar, materi, kemudian saya simpan di baby web di sini. Ya, saya kasih nama misalkan contoh.asp seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin semuanya masih boleh sambil praktek ya. Sambil praktek. Nah, untuk menjalankannya seperti ini. Jadi setelah tadi ada yang namanya baby web ya, setelah di-download ini di-extract aja ya, di-extract, kemudian nanti akan muncul 4 file baby web yang compile HTML di sini, kemudian baby web aplikasi, kemudian ada lisensi sama What's News di sini ya. Yang kita gunakan yang ini baby web ini, kita untuk aplikasinya kita double klik aja. Nah, kalau udah posisinya nanti di sini seperti ini. Posisinya untuk
stop ya, posisinya seperti ini. Ini kalau seperti ini berarti posisi untuk servernya dalam keadaan stop. Nah, ini kita klik start saja. Kita klik start, berarti di sini servernya sudah bisa jalan. Kita coba untuk menjalankannya. Kita klik setting dulu ya. Kita klik setting. Ini untuk menyeting webpage-nya untuk dia link ke acuannya kemana gitu ya. Kita acuannya kalau saya di bahan dasar, kemudian BB Web letak penyimpanan filenya tadi. Kalau udah di OK, kemudian default page-nya kita bisa langsung mengarahkan seperti ini ya, all file seperti ini. Kita pilih misalnya seperti ini, contoh seperti ini, atau tanpa harus men-setting ini tidak apa-apa ya. Kita klik open. Nah, kalau udah di OK aja. Nah, sekarang kita coba untuk memanggil filenya di sini. Saya ketikkan di sini localhost saja. Localhost / enter di sini. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Halo, apa kabar? Halo, apa kabarnya? Terus di enter di sini, kabarku baik-baik saja. Nah, ini coba kita sekarang coba untuk memformatnya lagi ya. Ya. Oh, videonya mati. Oke, sebentar. Suaranya nggak dengar. Ini bisa dengar? Sekarang udah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita coba memformatnya. Jadi di sini untuk tulisan halo apa kabarnya di sini, ya, halo apa kabarnya di sini, ini adalah format dari yang ada di sini, halo apa kabarnya di sini ya. Kemudian kita berikan fungsi br pindah baris, berarti untuk tulisan kabarku baik-baik saja ada di bawah. Ini kita coba lagi di sini, kita tambahkan fungsi br. Jadi untuk fungsi gambarnya nanti biar ada di bawah. Kita refresh ya, nanti posisinya di sini ada di bawah untuk gambarnya. Nah, kita coba untuk di format lagi, misalkan ini kita kasihkan format heading, misalkan 4. Ini nah, kita refresh, ini kita simpan, terus kita refresh lagi. Yang bentuknya seperti ini. Kita coba untuk headingnya 1 ya. Kita coba heading 1. Biar akan lebih besar seperti ini. Halo, apa kabarnya? Ini penggunaan formatnya tetapi masih di HTML ya, masih di HTML. Nah, untuk gambarnya di sini dia munculnya berdasarkan dari fungsi tag ASP-nya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini untuk ASP-nya seperti ini. Display with image src peta logosari.jpg, ini nama filenya. Nah, coba kita atur lagi, misalkan width-nya. Ya. Width-nya misalkan kita buat 200 misalkan. Kemudian untuk tingginya sama dengan 100 juga misalkan. 200. Baik, kita simpan. Ya, saya simpan. Ini kita refresh lagi. Nah, nanti dia akan berubah menjadi kecil sesuai dengan ukuran tadi. Pengaturannya adalah 200 ya, 200 pixel. Untuk tingginya juga 200 pixel seperti itu. Jadi halo, apa kabarnya? Kabarku baik-baik saja. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara menjalankannya.
sambil praktek mungkin coba silakan saya pandu. Ini ada yang di depan laptop ya, semua ada di depan laptop ya. Untuk Mas siapa ini, Mas Muhammad Satria Pratama, di depan laptop Mas. Dinyalakan dulu mungkin mikrofonnya. Mas Muhammad Satria di depan laptop. Oh, di HP. Nggak menjalankan laptop. Laptopnya dijalankan enggak? Standby dengan laptop nggak? Enggak ya? Oh, masih dipakai. Yang standby laptop siapa? Mas Visal mungkin. Mas Visal. Gimana Mas Visal? Nggak pakai laptop. Mas Amir? Mas Amir? Tapi di depan pakai laptop enggak, Mas? Nyalakan laptop enggak di depan? Mas Nawawi itu yang mana? Yang bawah ini. Oke, Mas. Ya, Mas Nawawi standby di depan laptop. Mic-nya mungkin dinyalakan dulu, Mas. Oke, Mas Nawawi. Hmm. Oh, masih ada itu ya. Masih ada selawatan ya. Oke, Mas. Nanti dulu ya Mas Nawawi ya. Mas siapa lagi ya? Mas Firman standby di depan laptop. Mas Firman Dais Sabila. Mas Amir. Oke, Mas, Mas Amir sinyalnya merah nih. Mas Amir gimana? Standby di depan laptop? Mas Amir cuma senyum aja nih. Standby di depan laptop Mas Amir. Nggak apa-apa. Bisa jalankan programnya? Bisa menjalankan programnya? Oke. Saya pengen memastikan mahasiswanya bisa oh, belum. Eh, bisa saya bantu untuk menjalankannya kalau memang mengalami kesulitan. Yang atas ini siapa ya? Yang pakai baju merah siapa ya? Baju merah Miami Beach. Iya, Mas siapa ini? Oke, Mas Amir. Oh, itu Mas Angga. Oh, tadi yang WA saya itu Mas Amir ya. Oke, ini Mas Amir ternyata orangnya seperti ini. Kemana Mas Amir kok menghilang? Gambar siapa? Gambar saya atau gambarnya siapa ini? Mas Rajib gimana? Gak kelihatan. Masa gak kelihatan? Yang lain gimana? Tampilan saya apa ini? Layar monitor saya? Sebentar. Ya, siapa yang mungkin yang mau perlu bimbingan untuk menjalankan programnya?
Di ekstrak dulu baby webnya yang udah di download tadi. uh, udah di download ya Mas. Oke, setelah di download silahkan di ekstrak, kemudian jalankan baby webnya, di double klik baby webnya. Biasanya ada pilihan donasi sama not donasi, pilih yang not donasi aja. Hmm. Setelah itu nanti muncul layar seperti ini, ya, jendela seperti ini ya, jendela seperti ini. Nanti posisinya harus ini, posisi start ya, yang tombol stop ini aktif seperti ini ya. Ini berarti startnya sudah aktif. Nah, kalau sudah, klik menu setting ya, klik menu setting ya, klik menu setting, kemudian ini arahkan web page-nya, defaultnya di sini cari tempat penyimpanan filenya ya, tempat cari penyimpanan filenya. Kemudian default page-nya di sini cari nama filenya ya, nanti pilih all file gitu ya, all file, nanti pilih salah satu filenya yang mau dijalankan. Terus kalau sudah, panggil filenya lewat browser seperti ini, localhost, enter, nanti baru dia bisa jalan seperti itu. Coba Mas Amir gimana? Atau mungkin skripnya tadi belum sempat nulis untuk contoh dari saya. Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya nih. Sederhana saja nggak apa-apa. Kurang besar mungkin. Ya, silakan dicoba dulu, ditulis dulu. Untuk penyimpanannya, ekstensinya .asp ya. Penyimpanannya .asp. Punya saya nggak kelihatan terus. Mas siapa ini? Oh, Mas Rajib ya. Oh, Mas Rajib. Kalau yang lain tampilan layarnya kelihatan enggak ya? Mas Rajib tuh nggak kelihatan katanya. Kalau ini sekarang tampilannya apa? Ini anu ya, tampilan apa? Browser ya, browser sama ada apa? Ini Notepad plus plus ya. Ini menghilang semuanya. Coba saya ini ya, atau saya share aja ya filenya ya. Bentar. Oke, saya share di grup coba ya. Nanti coba dijalankan.
Ya, mungkin yang masih kalau mau download itu di grup WhatsApp. Kalau ingin ngetik ngetik biasa ya ngetik seperti yang di layar monitor saya, itu bisa dicoba diketikkan. Mas Amir gimana? Mas Amir senyum. Iya. Oke, kau ya. Kenapa Mas Amir? Ya, ya. Butuh panduan Mas Amir untuk menjalankannya? Iya. Kalau mau itu biar bisa biar biar saya bantu untuk saya pandu biar ya. Ini ada yang WA. Mas Rajib nih punya saya kadang kelihatan kadang hilang Pak sinyal Mas. Ya, siapa ini tadi manggilnya? Filenya udah diketik tadi untuk skripnya udah diketik? Sudah. Sudah disimpan. Nah, baik. Caranya baby webnya udah diekstrak. Hmm, udah diekstrak belum? Diekstrak dulu. Oke, sudah. Sekarang posisinya seperti ini. Pastikan posisinya tombol startnya sini tidak aktif ya. Berarti kalau tombol startnya tidak aktif berarti ini dia sudah jalan ya. Kalau tombol startnya mati seperti ini dia berarti sudah jalan ya. Kemudian klik menu setting. Klik menu setting. Udah, Mas? Menu setting. Nah, udah. Terus ada web page. Itu diklik titik duanya itu diklik kanan itu. Nah, diklik terus cari folder tempat penyimpanan file yang tadi. Udah? Penyimpanan filenya diklik folder penyimpanan filenya udah. Sekarang default page-nya yang kotak sebelah kanan itu diklik sekarang. Udah. Itu file of tipenya diganti all aja, all file. Nanti biar muncul semua filenya. Udah. Pilih file yang tadi dipilih, dibuat. Nah, pilih file tadi yang udah dibuat. Udah. Diklik terus open. Udah. Dipilih terus open sudah. Sudah ya. Terus di oke aja sekarang. Klik tombol oke, udah. Oke-nya udah. Oke, sekarang buka browser. Pakai Chrome boleh, pakai Mozilla boleh.
Udah? Ketikkan localhost pakai C ya, localhost ya, HOST. Kalau sudah di enter, localhost terus di enter. Udah? Muncul mas, muncul sesuatu. Apa tampilannya? Hmm? Gimana? Oh, bukan. Ya, ambil ini mas siapa? Mas Satria. Mas Satria ini menyiapkan file gambar dulu, menyiapkan file gambar. Uh, File gambarnya apa? Taruh di situ ya, di satu tempat aja biar nggak terlalu kesulitan memanggil. Ekstensinya dipastikan apakah ekstensinya JPG, JPEG atau PNG seperti itu. Oke, berarti Mas Satria ini udah bisa. Mas Amir, gimana Mas Amir? Oke. Mm-mm. Mas Angga gimana kabarnya? Iya. Oh tadi udah dicoba. Oh, mandiri berarti ya. Oke. Oh di situ oke baik. Jangan lupa di subscribe ya. Ya monggo silakan. Notepad manggil secara langsung maksudnya gimana nih? Ya. Uh, oh gitu. Oh jadi gini, kalau tergantung ekstensinya. Jadi kalau file yang berbasisnya web ya, berbasisnya untuk web itu kan ada tiga itu. Satu HTML, untuk ini HTML, terus ada PHP, ada lagi di sini ASP ya. Untuk menjalankan tiga-tiganya ini berbeda ya, tiga-tiganya untuk menjalankannya berbeda. Kalau file yang ekstensinya HTML, ekstensinya .html, kita untuk menjalankan di browser tinggal di double klik itu nanti bisa jalan ya, di double klik itu nanti filenya bisa jalan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan file yang ekstensinya .asp ya, ekstensinya .asp ini kalau kita jalankan di browser, ada kemungkinan masih bisa jalan untuk tampilan di browser, tetapi untuk tampilan script yang seperti ini yang di dalam tag ASP di sini dia nggak akan muncul. Jadi terbacanya dia sebagai file HTML biasa
seperti itu. Jadi kalau misalkan ini dijalankan, misalkan ini saya punya file ASP, ekstensinya itu nanti di folder Explorer kita klik kanan, langsung open browser, Chrome atau Mozilla atau apa, itu nanti dia tulisan script ini, script untuk script untuk ASP-nya, dia akan terbaca keseluruhan seperti itu, karena terbaca sebagai file HTML. Tapi kalau untuk ASP ataupun PHP, dia untuk menjalankannya harus butuh yang namanya server. Yang jalankannya butuh yang namanya server, yaitu servernya namanya, kalau untuk ASP ini kita butuhkan yang namanya baby web tadi. Jadi jalankannya servernya untuk baby web harus aktif seperti itu. Tapi kalau misalkan di HTML untuk kita jalankan di browser, sintaknya adalah ASP. Itu kalau dibuka, biasanya kalau di Chrome atau di Mozilla itu kan ada ini open script ya, ada open script. Itu kalau dibuka nanti sintak untuk tag script PHP atau ASP itu dia gak akan kelihatan scriptnya ya. Script untuk misalkan seperti ini, di sini yang tampil di layar saya ya, yang tampil di layar saya ini tampilannya adalah, ini kan sintak ASP ya, ini kan sintak ASP. Nanti kalau dia terbaca ditampilkan di dalam web browser, kemudian lihat scriptnya, dia tuh terbacanya seperti ini, terbacanya sebagai ini img srec ini aja ya, terbacanya seperti ini nggak ada ya, dia nggak terbaca kalau ini script PHP. Makanya kalau untuk segi keamanan itu file yang ekstensinya ASP atau PHP dia lebih aman, karena scriptnya untuk kalau dilihat di browser nggak akan bisa terlihat seperti itu. Coba mungkin pernah buka misalkan buka Facebook misalkan buka Facebook, tampilan Facebook gitu ya. Terus di Chrome itu ada Chrome atau Mozilla itu ada fasilitas untuk lihat script kodenya. Nah, itu script kodenya itu nanti terbacanya full murni HTML. Padahal kalau Facebook itu kan berarti ada untuk penyimpanan data ya, database itu kan, foto kita kan tersimpan di database, komentar-komentar itu kan tersimpan juga database. Nah, itu untuk menampilkan data-data seperti itu dia menggunakan yang namanya script PHP. Kalau Facebook kelihatannya dia menggunakan bahasa PHP. Jadi script PHP-nya itu nggak akan kelihatan. Yang terlihat itu nanti sebagai tampilan HTML biasa aja, seperti itu. Jadi ASP untuk jalannya harus memerlukan server ya. Untuk menjalankan harus memerlukan server. Kalau servernya nggak jalan, nggak aktif start, dia nggak akan bisa berjalan seperti itu. Dan untuk ASP sendiri ataupun PHP, dia merupakan bentuk server set ya, di mana datanya ini nanti bisa terekam ke dalam suatu database seperti itu ya, terekam di dalam database. Tapi untuk mata kuliah untuk pemrograman web 2 ini ya, ini nanti kita masih mempelajari dasar-dasarnya dulu, belum sampai menuju ke database. Jadi setengah semester itu nanti kita belajar untuk ASP dasarnya, setengah semester lagi nanti untuk PHP dasarnya. Nanti untuk lanjutnya, untuk sampai di program selanjutnya nanti ada mata kuliah lanjutan. Kalau nggak salah mata kuliahnya pemrograman aplikasi web 2 nanti seperti itu. Ya, itu nanti udah menggunakan database ya, seperti itu ya, Mas Angga. Mas Amir, ini gimana? Bisakah? Web server file itu kenapa Pak? Gimana? Web servernya kemana? Gimana? Web servernya valid to start on port
Oh, Examnya dinonaktifkan dulu mas, hmm, examnya. mungkin Samnya Sam, Samnya aktif dah atau The stop ya, posisi Samnya stop ya. Di stop di folder examnya mas Samir, coba mas, ada aplikasi sendiri exam stop gitu. Langsung di folder exam, auto exam. di save biasanya, cari exam stop. Exam nggak aktif. Examnya nggak aktif. Nggak aktif. Punya aku tadi gitu pak, punya aku tadi gitu, cuman Hah? udah bisa sekarang tak stop. Hmm. Coba portnya diganti, port 82 misalkan, bisa ndak portnya diganti? Itu yang di baby webnya ya. Iya. Coba portnya di baby web, ganti dua, mungkin bisa. Udah bisa pak. Hah? Web server started. Sudah bisa. Oh, udah bisa ya, kemungkinan tadi mungkin belum di start ya. Oh, bisa sekarang, udah start sekarang, diganti port 82 udah start. Udah start. Ya, sekarang di Bisa start, cuman di lokal nggak bisa pak kayaknya. ya kita coba dulu lihat ya. Coba dulu Coba mas, dulu, coba. bisa aku coba ya ini. Uh, Itu ketik localhost stop gitu apa? ya, ketikkan localhost saja. Yang penting default default sama page-nya udah di ini, sudah di set. Itu filenya itu di mana ya pak? File apa itu? Ya tadi nyimpannya di mana, Mas Amir? Nah, nyimpan filenya tadi di mana? Masih di download kan? Masih di download. Masih di download ya, dipindah aja dulu. Dipindah, mungkin dimasukkan di folder baby web juga nggak apa-apa. Iya. Terus bisa.
Yang lain gimana? Iki file dilebokke ndi? Gue folder tak folder mau. Wes. Bisa tau ning gone anu ki ngecek ki tau edit. Bukan di filemu sing jenenge terus pak panggilannya iki lho. Aku file sing mau. Wes to contoh ASP. Mas Angga, Mas Angga, Mas Angga. Mas Angga, Mas Angga. Aku rasa jelaske. Iki master e. Oh, sini masternya anu ya, Mas Angga ya. Iya, Oh, oke Pak. oh gitu ya. Oke, oke, oke. Gitu loh. Ada foto Mas Ganteng tuh. Ya. Ning ning foto Mas Ganteng sing tulisan apa laut. Mas Rajib gimana Mas Rajib? Mas Amir gimana? Udah bisa? Belum. Yang baru yang udah bisa berarti Mas Satria, Mas Angga. Yang tengah ini Mas siapa tadi? Nawawi, Mas Nawawi. Kasih nama besok. Bisa Pak. Eh, Mas Mas Firman gimana? Pak. Dia dia tadi ditanya juga diam aja. Mas Misal udah standby di depan laptop jadi dia nggak bisa ngerjakan dia. Ini yang atasnya Mas Muhammad Satria siapa ya? Mas siapa ya? Oh, namanya sama. Oh, oh, namanya sama. Mas Taufik gimana? Bener namanya Taufik. Bener ya. Oh, Taufik Rahman. Gimana Mas Taufik Rahman? Udah bisa Mas? Mas Taufik Rahman? Sudah bisakah untuk menjalankan? Mas Rahman malah Mas Taufik Rahman malah bingung. Nggak dijawab aja nggak apa-apa. Tadi udah bisa dijalankan untuk baby webnya. Anak siapa itu? Wih, 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 wih. Pak, kalau apa tuh? Ya, Ada tuh error processing flash text short typo terus kemudian tapi itu ada respon 400 bit itu apa ya Pak? coba mana bisa di share tampilannya? Apa? Tampilannya bisa di share? Iya Pak, nanti buat dulu ya Pak. Oke, ya, oke. Itu untuk pas jalankan apa itu? Bibi Baby web web. Baby web. Eh,
Happy face ya. Seperti ini mungkin maksudnya mas. Siapa? Satria ini error processing itu, error processing titik dua. Oh, Kesalahan settingnya apa ya, saya juga belum pernah itu, tapi kalau selagi memang misalkan masih jalan ya nggak masalah sih. Hmm. Udah. Mas Amir gimana? Belum ya? Baik, untuk mungkin bisa nanti dilanjutkan ya Mas Amir. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya nanti saya nilai untuk minggu depan aja. Untuk tugasnya bisa dikerjakan nanti mandiri. Tugasnya membuat tampilan KTP ya, KTP atau SIM. Kalau yang ada fotonya itu kan juga KTP ada foto, itu SIM kan juga ada foto. Nanti tampilannya jadi menampilkan nama ya, nama, tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Nanti di sebelah kanannya dikasih fotonya masing-masing ya. Murni scriptnya murni ASP ya. Murninya tampilannya script programnya murni ASP, jadi menggunakan fungsi response rate untuk tampil di browsernya, halaman browsernya. Kemudian biar rapi ya, biar rapi nanti menggunakan tabel ya, tabel atau bingkai itu ya. Ya, biar rapi nanti menggunakan bingkai itu biar rapi. Jadi kita mengaturnya juga enak untuk menampilkan batas judul kolom sama data nanti biar rapi menggunakan itu. Tampilannya dibuat sedemikian rupa yang bagus, itu nggak apa-apa ya, seperti itu. Baik, untuk tugasnya mungkin itu yang bisa saya kasih tahu untuk tugasnya. Jadi minggu depan nanti pertama kali kita ketemu nanti kita lihat progress reportnya ya. Untuk progress reportnya tugasnya sudah sampai mana, seperti itu. Jadi saya juga biar bisa menganalisa mahasiswanya bisa mengikuti atau tidak, seperti itu. Untuk Mas Amir hilang ya, Mas Amir ya. Ya nanti untuk Mas Amir bisa minta tolong bantuan sama Mas Satria atau Mas Angga ya. Atau Mas Nawawi, nanti bisa tanya ke yang pro gitu, yang tadi bilangnya pro. Gitu ya. Ya udah. Oh. Pronya provokator. Baik, itu untuk sampai di sini dulu mungkin untuk pertemuan online kita. Terima kasih untuk waktunya sudah bisa gabung di kelas online. Nanti jangan lupa absensi ya. Nanti absensinya disiapkan sama di YouTube ya. Untuk di YouTube cukup ngasih nama sama kehadiran aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti linknya saya kasih ya, untuk linknya. Terima kasih. Assalamualaikum.